Selamat pagi, perkenalkan nama saya Martina Telik. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Nusa Cenara Kupang tahun 2023. Akan menampilkan video pembelajaran pertemuan 1 aksi 1, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 kelas 3 SD Impres Nasi Panas Kota Kupang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Jangan semangat. Yes. Oke, tiba-tiba semangatnya luar biasa. Dan sebelum kita belajar, Ibu mengecek dulu. Hari ini kehadiran anak-anak, berapa orang yang tidak hadir? Siapa-siapa? Terima kasih atas laporan teman-teman yang tidak hadir hari ini. Dan Ibu berharap yang lain juga tetap semangat yang hadir di sini untuk kita belajar. Jadi anak-anak yang lain, sebelum kita belajar, mari kita melakukan tepuk yel-yel, baru kita berdoa ya. Ya, Katarina maju berdiri. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk jari 5. Duduk yang sopan, duduk siap berdoa. Terima kasih Katarina yang sudah memimpin doa dengan baik. Ya, setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran. Dan sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya, pembelajaran kemarin itu tentang apa anak-anak? Tepuk PPK dan salam PPK. Iya. Apalagi guys ya? Kita belajar kemarin itu tentang dongeng. Oke, terima kasih, mantap. Masih belajar yang sama tentang mendengarkan dan membaca cerita dongeng. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita melakukan memberi suasana semangat untuk kegiatan belajar. Mari kita melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Oke, mantap. Semangatnya luar biasa. Anak-anak semua sudah dalam kondisi nyaman, sehat. Kemudian siap untuk belajarnya sudah ada ini. Mari terus dan upaya untuk semangat belajar, baik di rumah maupun di dalam kelas. Lihatnya sama-sama. Materi hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5, dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan untuk kesenangan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dasar yaitu menjelaskan isi pesan dongeng dan menerangkan pesan dongeng dengan sebagai bentuk ungkapan kosakata baku dalam kalimat yang efektif. Sudah dengar itu kompetensi dasarnya? Sudah. Oke. Setelah Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, apa yang kita mau lakukan, tujuan apa hari ini kita belajar? Tujuan pembelajarannya ada 3 yang akan kita capai, yaitu coba kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menonton tayangan video, murid dapat menyebutkan tokoh dalam dongeng di sekolah. Yang kedua, setelah menonton tayangan video, murid dapat menjelaskan peran tokoh dalam dongeng dengan percaya diri. Dan yang ketiga, melalui diskusi, murid dapat menjelaskan isi pesan dalam dongeng dengan tepat. Sudah tahu?
Nyanyi lagu nasional dengan penuh semangat. Belajar materi hari ini yaitu tentang dongeng. Kita akan berliterasi dulu anak-anak. Ibu minta satu anak untuk membaca. Oke, ini kelas Mona silakan. Semangat lagi, silakan Niko. Literasi. Aku suka membaca. Dengan membaca banyak ilmu yang didapat. Membaca membuat kita menjadi pintar. Membaca membuat kita tumbuh menjadi anak-anak cerdas. Rajinlah membaca agar ilmu bertambah banyak. Iya, terima kasih Niko yang sudah membacanya dengan baik. Iya. Jadi setelah kita berliterasi, dong itu apa artinya? Supaya anak-anak tahu ternyata dong itu atau satu mata pelajaran yang sangat penting yang harus kita tahu. Ibu minta satu orang yang baca. Yang lain. Oke, silakan. Keisha berdiri dan membaca. Materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng adalah cerita yang dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Dongeng merupakan salah satu karya sastra lama yang isinya tentang cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh masyarakat secara umum. Oke, cukup. Terima kasih buat Kesia yang sudah membaca dengan tegas, suaranya yang lancar. Jadi dongeng itu sebuah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Apalagi kepada anak-anak yang sekarang masih dalam usia belajar. Nilai-nilai pendidikan itu apa? Itu tentang karakter, sifat, perilaku anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah. Itu lebih cocok untuk anak-anak mendengarnya. Anak-anak senang membaca dan mendengar dongeng, tidak? Senang. Jadi hari ini kita akan sama-sama sekelas tolong memperhatikan ini. Nah, mau belajar tentang dongeng? Mau. Ya. Lalu Ibu juga akan membaca petunjuk apa pembelajaran hari ini supaya anak-anak jelas apa yang akan kita lakukan, aktivitas apa, supaya terekam di kegiatan belajar hari ini. Petunjuknya, hari ini anak-anak mengamati video. Videonya apa? Tentang dongeng pohon yang sombong. Ya, sisa pohon yang sombong. Kemudian setelah kita mendengarkan dongeng, ya, anak-anak juga diminta untuk menyebutkan tokoh dalam dongeng dengan cepat. Tokoh artinya apa anak-anak? Pelaku, apalagi? Beneran. Mantap. Kemudian yang ketiga, setelah kita menyebutkan pemeran tokoh itu anak-anak, lanjut menceritakan peristiwa apa yang ditayang atau ditonton dalam video itu. Peristiwa itu apa kata Rini? Video yang ditayang. Kalau bilang apa? Kuat sedikit. Wasta yang akan terjadi. Ada peristiwa begini seperti apa? Rasanya bagaimana? Peristiwa senang. Senang, mantap, hebat. Peristiwa apa lagi? Peristiwa sedih. Sedih, mantap. Sedih atau peristiwa yang susah. Nah, kemudian setelah kita mendengarkan cerita peristiwa yang terjadi dalam dongeng, nah, anak-anak melakukan diskusi secara kelompok mengenai cerita dongeng itu. Lanjut.
dan terus memakan daunnya juga habis. Sekarang kau kecil kepada si pohon. Maafkan aku, mulai sekarang aku tidak akan menjadi pohon yang buruk, kata si pohon. Baiklah, mulai sekarang jadilah pohon yang baik hati, ucap si kancil dengan nada tersadar bahwa menjadi baik itu membuatnya lebih bahagia. Sudah menonton toh? Sudah. Filmnya menarik atau tidak? Menarik. Apakah suka mendengar? Suka. Oke, nanti ibu juga tertarik dengan cerita dongeng. Dongengnya berkisah tentang apa, anak-anak? Pohon yang sombong. Pohon yang sombong. Nanti sebentar kita diskusi dari kelompok ya. Sudah tahu petunjuk kerjanya? Oke, sekarang apakah ibu yang sopan sudah ibu membagikan dari KPD yang akan dikerjakan di kelompok? Iya. Sekarang ibu akan membagikan KPD ini setiap anak di dalam kelompok. Satu orang dapat satu lembaran KPD. Ya, lembar kerja beserta di IED. Di situ kan setiap kelompok ada ketua dan anggotanya. Ya, ini kelompok apa? Apel. Apel. Kelompok apel ya, ya. Betul saya. Betul memang sudah tahu. Sudah ini kelompok sendiri. Ini kelompok C. Kelompok apa? Ceri. Buat enak atau tidak kelompok? Iya, C. Buat C. Ya. Sudah apa? Oke. Semua sudah dapat KPD? Sudah. Atau cukup diam dulu? Ya. Nah, setelah mendapatkan ini lembaran kerja, ibu mau anak-anak mengecek kembali dulu. Tadi ibu sudah menjelaskan cara kerja, petunjuk kerjanya. Anak-anak membacakan pertanyaan apa di dalam KPD itu supaya memperjelas anak-anak mengerjakan tugas diskusi. Pertanyaannya semua kelompok sama, hanya beda kelompok. Ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan memberi jawabannya. Pertanyaan kelompoknya. Sekarang kerjanya di dalam kelompok karena ibu akan memberi penilaian terhadap hasil kerja setiap kelompok. Nah, tidak balik. Nah, oke, silakan. Waktunya untuk kerja kelompok ini berapa menit? 10 menit. Ya, mulai. Oke, lanjut. Anak sudah. Sekarang kita akan menampilkan membacakan hasil diskusi kelompok. Dan ibu panggil satu kelompok maju semua anggotanya untuk membacakan dan mempresentasikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok mana? Kelompok A yang pertama. Lanjut kedua kelompok B. Kelompok apa? Yang ketiga C. Oke, lanjut silakan. Adik. Di sini. Saat membaca ibu mau supaya anak-anak teman-teman melihat wajahmu yang cantik-cantik, yang cara pegang kertasnya tidak boleh menutupmu. Bukan. Cara pegangnya seperti ini. Ya. Berdiri yang sopan. Sikap berdiri, kaki itu yang baik. Keisha, cara berdiri. Melati berbicara di depan untuk tampil yang oke. Dan yang kelompok lain tolong tenang mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman yang berdiri di depan. Bisa? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Oke, semangat. Kami akan mempresentasikan tugas setiap kelompok kami. Kami dari kelompok Apel. silakan. Siapa coba dongeng pohon yang sombong di atas pohon kancil ulat bulu. Siapa dongeng yang berharap baik kancil. Tiga sahabat saja berkat baik yang dimiliki tokoh tersebut. Yang punya sifat
kelompok apel sudah mempresentasikan hasil dan hasilnya bagus. Dan anggota kelompok yang lain kita menyampaikan support untuk kelompok apel. Tepuk wow. Wow. Ya, silakan terima kasih untuk kelompok apel yang sudah menampilkan hasil presentasinya dengan baik. Ya, silakan duduk. Lanjut. Ya, sekarang ibu berikan kesempatan kepada kelompok yang tadi sudah menampilkan hasil pekerjaannya di depan. Mohon duduk tenang supaya kelompok lainnya bisa membacakan diskusi di depan. Oke, ibu persilakan kelompok B. Kelompok apa? Namanya? Ready. Oke, silakan. Menampilkan pekerjaan di depan. Tolong ini yang depan. Nah. Selamat pagi teman-teman yang ikut. Teman-teman. Bagi anak-anak, silakan. Kami dari kelompok B. Kami akan siapa tokoh yang berwatak jahat, pohon yang sombong. Apa saja watak jahat yang dimiliki tokoh tersebut? Dia orang tersebut di pohonnya dan dia tidak mau orang. Kelompok Budere sudah selesai. Sekarang kesempatan diberikan kepada kelompok C. Kelompok apa? Silakan. Kenapa ibu dan teman-teman? Siapa saja tokoh dongeng kisah pohon yang sombong di atas. Terima kasih untuk kelompok C yang telah menampilkan. Yang suka saya menampilkan hasilnya. Ya. Kita tepuk apa untuk kelompok C? Ya, sudah dibuat dengan guys. Yang membacakan hasil diskusi kelompok, kita akan sama-sama mengecek jawaban setiap kelompok. Apakah ada yang salah atau tidak? Oke, ibu mulai mengoreksinya. Tolong semua anak mengerjakan pekerjaan masing-masing. Akan lanjut pada pembahasan tentang hasil yang sudah didiskusikan. Nomor 1, siapa saja tokoh? Ya, bisa pohon yang sombong. Siapa ada berapa orang? Pohon yang sombong, kancil, ulat, dan harimau. Oke, mantap, hebat. Saya mau ya, jawabannya sama? Sama. Oke, mantap. Siapa tokoh yang berwatak baik? Betul, mantap. Apa saja watak baik yang dimiliki tokoh tersebut? Yang mempunyai menasihati pohon yang sombong. Ya, menasihati pohon yang sombong. Memberi nasihat. Apalagi Katarina? Yang membuat pohon yang sombong Ya, menciptakan suasana kebaikan, yaitu memberi motivasi untuk pohon menunjukkan sikap yang baik untuk mau menerima siapa saja yang datang dalam kehidupannya, berlindung di bawah pohonnya. Dan yang keempat, siapa saja tokoh yang berwatak jahat? Berwatak jahat itu siapa? Pohon yang besar. Pohon yang besar. Oke, kita tahu Pohon yang sombong. kenapa dia berwatak jahat? Karena dia tidak mau berteduh di udara. Nah, dia tidak mau orang berseduh di bawah dahannya. Tiga kali ini Niko. Nomor 5 yang terakhir. Apa saja watak jahat yang dimiliki tokoh Tersebut. Dia Ya. tidak mau berteduh dan akan tokoh bersedia pelancongan dan Dia tidak mau orang mendekat. kakak tua dan kakek. Nah, dia melarang orang untuk berenang berteduh di bawah pohonnya karena itu akan memberikan dia apa? Kotoran, menghasilkan kotoran bagi pohonnya. Berarti dia tidak mau hidup bersahabat dengan orang lain. Apakah itu sifat yang baik atau tidak? Tidak. Maka dari itu kita harus meniru situasi sikap yang baik. Sekarang anak-anak ini mau bertanya dari sekian cerita yang didengar itu, anak mau pilih yang mana? Sikap yang mana? Yang baik. Yang baik, itu yang ditunjukkan oleh sikap dan C. Sikap baik itu seperti apa yang Kancil lakukan? Menasihati Memberi pohon. nasihat yang baik, kemudian ini memberi petunjuk bagaimana kita harus Baik. bersikap baik terhadap siapa saja. Pohon itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Kalau Kancil? Hewan. Hewan. Jadi tumbuhan dan hewan itu saling memberikan manfaat bagi kehidupan. Semua makhluk hidup ini hidup di dunia ini saling membutuhkan. Oke, ya setelah tadi kita sudah lakukan diskusi dalam rangkum hasil diskusi kelompok, kita akan melakukan ini kesimpulan.
Ya. Itu berupa inspirasi, ajakan. Nah, untuk kita bagaimana mau berubah, melakukan sikap kepedulian kita dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap teman, orang tua, ibu guru di rumah, ibu guru di sekolah, mama-mama di rumah, kalian, betul atau tidak? Cerita yang mau mengajak kita, bagaimana kita berbuat baik, bisa atau tidak? Bisa. Kita mau meniru perilaku, karakter yang baik yang harus kita buat di rumah, di sekolah maupun kepada siapa saja. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Ibu membutuhkan anak-anak membutuhkan ibu, bisa atau tidak? Bisa. Makanya semua kita itu hidup salingnya bergantung, saling membutuhkan, supaya semua yang kita butuhkan itu akan dipenuhi atau terlaksana dengan baik. Oke? Mau mengajak anak-anak melakukan refleksi terhadap apa yang kita pelajari. Coba refleksi, pikirkan kembali pembelajaran yang kita buat dari awal sampai akhir. Dilupakan apa? Oke, Katarina? Senang. Siapa lagi? Oke, Fiora? Bahagia, mantap. Senang, bahagia. Karena apa? Karena apa kalian? Karena kita sudah belajar ilmu. Nah, sudah belajar ilmu. Ilmunya tentang apa? Dongeng. Senang mendengarkan dongeng. Hal apa yang anak-anak ketik? Niko, apa yang kau harus simpan untuk kegiatan hari ini? Melakukan apa? Meniru apa? Meniru meniru sikap yang berbuat baik. Apa ini? Ibu mengajar hari ini bagaimana perasaan anak-anak? Pelajaran hari ini mantap. Kalau begitu, tepuk apa untuk ibu guru dan kita semua dulu. Kita mengapresiasi ada kita punya diri. Tepuk hebat ya. Hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Yes. Selain yang ibu akan berikan kepada anak-anak itu secara lisan. Cukup mendengarkan kisah dongeng ini. Dongeng tentang apa? Oke. Bisa? Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri sangat senang memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga lainnya. Wah, indah sekali ya, berdaun besar dan berbatang keras. Bunga anggrek ikut berkomentar. Lalu bunga mawar biru berkata, walaupun kau haru, bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis, membuat harumu dan para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku jika berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya. Ucap mawar biru. Lalu bunga melati berkata sambil tersenyum, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang mereka pun tersenyum bahagia dan kini mereka menjadi sahabat. Sudah? Oke, sekarang pertanyaannya secara lisan. Ya. Siapa yang tahu dia angkat tangan, itu memberi kesempatan kepada yang mengangkat tangan ya. Oke, kita mulai ya. Dari cerita dongeng yang kedua, apa judul dongeng yang ditonton tadi? Ya, bunga melati yang baik. Tepuk tangan buat Valencia. Lanjut. Sikap apa yang ditunjukkan atau ditayangkan dalam cerita dongeng bunga melati yang baik hati? Seperti apa? Sikap baik. Satu saja, oke kalian. Yang baik itu seperti apa? Sikap baik itu seperti apa? Dia suka menolong ya, suka menolong dan membantu. Setelah kita melakukan tes di kegiatan akhir ini, ibu mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu terakhir, ya, lagu penutup, yaitu lagu Boleh-Bo, dan ibu menghimbau supaya anak-anak di rumah tetap buat apa sebagai anak-anak? Belajar, membaca, membuat ilmu kita bertambah lebih banyak. Anak-anak yang cerdas,
Ini lagu boleh Bu. Lagu itu lagu nasional atau lagu daerah? Daerah kita. Oke, semua berdiri. Ya. Silakan anak duduk yang sopan supaya mendengarkan segala arahan yang akan ibu sampaikan. Ibu berharap tiap hari jangan lupa belajar lanjutnya di rumah lebih banyak. Itu mohon dulu. Nah, belajar ini untuk kita punya masa depan. Yang sopan mendengar nasihat orang tua di rumah. Apa yang anak-anak pelajari dapat di sekolah sampai di rumah dilanjutkan. Dan PR anak-anak sebentar ibu akan mengirimkan cerita dongeng untuk anak-anak membaca lebih lanjut di rumah supaya pertemuan ke depannya kita akan bermain peran tentang dongeng yang dijalankan. Bermain peran. Oke, bisa tidak? Oke, PR-nya sudah. Ya, kita siap diri untuk berdoa. Ibu mengajak satu anak untuk cukup hari di depan ya. Ini kok ibu siap diri maju ke depan untuk berdoa. Kasih Pak. Ya. Ya. Semua kalau berdoa sikap berdiri yang baik saat berdoa. Kita berdoa berbicara bersama siapa? Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Dan berdiri saat memimpin doa. Ya.